teman-teman Australian, ada Astrid di sini. Siap bawa kalian ke petualangan misteri di perkotaan yang bakal bikin bulu kuduk berdiri. Kali ini, kita akan menelusuri salah satu kisah misteri dari daerah Bekasi, yakni misteri lift berhantu di Mall Bekasi. Sebuah misteri paling aneh dari sebuah mall di Bekasi. Jadi, siapin kopi atau teh, cemilan, lalu gabung sama aku untuk masuk ke cerita yang penuh misteri ini. Yuk, kita mulai. Bayangin, kamu sendirian di dalam lift. Saat itu, musik instrumental mall yang lembut menjadi latar. Tapi ada yang janggal. Pintu lift terbuka sendiri, berulang kali. Tidak ada siapapun di luar. Lift mulai bergerak ke lantai yang tidak kamu tekan. Lalu dalam pantulan dinding logam, kamu melihat sosok seorang anak kecil, dan kamu lagi sendirian. Tapi, ini adalah kisah nyata yang terekam kamera pengawas tentang sebuah lift di mall modern yang menolak untuk hanya jadi sekadar alat transportasi vertikal. Ini adalah cerita tentang keanehan, tentang ketakutan, dan tentang sesuatu yang tak terlihat. Bekasi, salah satu kota metropolitan padat di pinggiran Jakarta. Gedung-gedung menjulang, lalu lintas tak pernah tidur. Mal-mal besar berdiri megah, menawarkan gaya hidup cepat, modern, dan praktis. Disinilah salah satu kejadian paling aneh dan membingungkan terjadi. Sebuah mal besar yang populer, namanya dirahasiakan, menjadi pusat dari kisah ini. Mal itu memiliki lebih dari 5 lantai, lengkap dengan bioskop, food court, dan ratusan toko. Di antara kenyamanan dan modernitas itu, tersembunyi satu lift. Lift yang kelak menjadi legenda urban, bukan karena rusak, tapi karena ia hidup, atau lebih tepatnya, dihuni sesuatu. Pada suatu malam di pertengahan 2022, rekaman CCTV dari dalam lift mall tersebut bocor ke internet. Tidak diketahui siapa yang pertama kali menyebarkannya, tapi dalam waktu kurang dari 24 jam, video itu telah viral di TikTok dan Twitter. Ratusan ribu orang menontonnya. Ribuan komentar memenuhi kolom reply. Ada yang penasaran, ada yang tidak percaya, tapi sebagian besar merinding ketakutan. Video itu menampilkan seorang wanita muda, kira-kira berusia 25 tahun, masuk ke dalam lift dari lantai atas. Ia tampak biasa saja, mengenakan pakaian kerja, membawa tas selempang, dan memencet tombol lantai dasar. Namun, keanehan dimulai ketika pintu lift tiba-tiba terbuka kembali. Padahal tidak ada siapapun di luar. Ia menekan tombol close, tapi pintu kembali terbuka. Terjadi berulang kali. Beberapa detik kemudian, lift bergerak, tapi bukan ke lantai dasar. Lift malah naik ke lantai lebih atas, padahal tombolnya tidak ditekan. Wanita itu mulai tampak resah. Ia mencoba menelpon seseorang. Dan kemudian, ketika pintu terbuka ke lantai remang-remang yang tampak kosong, pantulan di dinding logam lift memperlihatkan sesuatu sosok kecil, seperti anak kecil, berdiri diam di luar lift. Tapi saat si wanita menoleh keluar, tidak ada siapa-siapa. Sosok itu hanya terlihat di pantulan logam. 1 detik, 2 detik, lalu pintu tertutup lagi. Lift kemudian turun. Setelah video viral, muncul banyak komentar dari netizen yang mengaku pernah mengalami hal aneh di lift mall yang sama. Seseorang menulis, "Gue pernah malam-malam naik lift itu, pas udah mau tutup mall. Liftnya berhenti di lantai kosong, dan tiba-tiba suara anak kecil ketawa kedengaran dari speaker, padahal nggak ada siapa-siapa." Seorang mantan cleaning service menulis anonim, "Lantai paling atas emang jarang dipakai, tapi sering banget lampunya nyala sendiri, dan lift berhenti sendiri di situ pas malam. Kami udah biasa dengar suara langkah kaki, tapi pas dicek ternyata kosong." Cerita demi cerita bermunculan, mulai dari tombol lift yang menyala sendiri, hingga suara langkah kecil dan ketukan dari luar lift. Semuanya terjadi setelah jam operasional, atau menjelang mall tutup. Manajemen mall akhirnya memberikan pernyataan resmi. Mereka menyatakan bahwa sistem lift sudah diperiksa oleh teknisi profesional. Tidak ditemukan gangguan teknis besar. Mereka menyalahkan fluktuasi listrik sebagai kemungkinan penyebab pintu lift terbuka dan menutup sendiri. Namun, mereka tidak menyinggung sama sekali tentang video CCTV. Tidak juga membahas kemunculan sosok anak kecil.
Para skeptis langsung menyimpulkan bahwa ini semua hanya hoax atau rekayasa digital. Tapi anehnya, rekaman CCTV tersebut tidak pernah dibantah secara tegas dan tidak pernah diturunkan oleh pihak manapun. Padahal jika itu hoax, pihak mall tentu bisa menuntut penyebar pertama. Beberapa netizen mulai melakukan investigasi kecil-kecilan. Mereka mengklaim bahwa lokasi mall itu dulunya adalah bekas rumah sakit tua. Bahkan ada yang menyebutnya bekas pemakaman umum. Tapi informasi ini simpang siur dan tidak bisa diverifikasi secara resmi. Dalam kepercayaan lokal, tempat seperti itu merupakan tempat tinggi, ramai, dibangun di atas lokasi dengan sejarah kelam. Sering disebut sebagai jalur energi yang bergesekan, lift, sebagai ruang tertutup dan bergerak antar lantai atau dimensi, diyakini menjadi tempat yang rentan sebagai pintu gerbang munculnya fenomena supranatural. Apalagi jika ada sosok anak kecil. Dalam banyak cerita mistis Indonesia, sosok arwah anak kecil sering muncul di lokasi publik sebagai pengingat tragedi masa lalu atau karena jiwa mereka masih penasaran. Ada beberapa teori yang muncul pasca kejadian ini. Pertama, kesalahan sensor dan fluktuasi listrik. Penjelasan teknis yang menyebutkan bahwa sistem sensor inframerah pada pintu lift bisa saja terganggu karena fluktuasi listrik atau kerusakan kecil. Namun, ini tidak menjelaskan kenapa lift bergerak ke lantai yang tidak ditekan, atau kenapa hanya terjadi di waktu-waktu tertentu. Kedua, viral marketing. Beberapa netizen berspekulasi bahwa ini adalah bagian dari kampanye promosi film horor atau escape room yang akan dibuka di mall tersebut. Tapi hingga kini, tidak ada follow-up yang mengarah ke promosi apapun. Ketiga, fenomena gaib. Ini teori yang paling dipercaya oleh publik, bahwa ada sesuatu, entitas tak kasat mata, yang menghuni lift itu. Sosok anak kecil yang terekam di pantulan dinding menjadi bukti kuat bagi mereka yang percaya dunia lain. Cerita ini menyentuh ketakutan mendasar manusia. Berada sendirian dalam ruang tertutup, tidak bisa mengendalikan arah, dan merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Ketika teknologi yang seharusnya memberi kenyamanan, malah menjadi jendela ke dunia yang tak bisa kita jelaskan, maka ketakutan itu jadi nyata. Lift, yang sehari-hari kita anggap biasa saja, menjadi simbol ruang liminal. Ruang antara. Tempat kita tidak di atas, tidak di bawah, tidak di sini, dan tidak sepenuhnya di sana. Sampai hari ini, lift itu masih beroperasi, tidak ada larangan, tidak ada perubahan besar. Tapi bagi mereka yang tahu kisah ini, naik lift di mall tersebut bukan lagi hal biasa. Apakah kamu berani mencobanya malam-malam sendirian? Dan jika pintu lift tiba-tiba terbuka sendiri, apakah kamu akan berani melihat keluar? Atau lebih baik, tetap menatap pantulan di dinding lift? Karena kadang, yang tidak kita lihat secara langsung, justru lebih nyata dari yang kita kira. Seperti biasa, sebagai penutup, aku mau bagi dua kutipan bijak yang relate sama kisah misteri ini. Pertama, kadang yang paling menyeramkan bukanlah apa yang kita lihat, tapi apa yang tidak kita pahami. Kutipan ini menggambarkan inti dari cerita. Kehadiran yang tak terlihat namun terasa, membuat kita bertanya-tanya, apakah logika cukup untuk menjelaskan semua hal? Kedua, tempat yang ramai di siang hari bisa jadi menyimpan kesunyian yang menakutkan di malam hari. Ini menggambarkan ironi tempat seperti mall, simbol modernitas, tetapi bisa berubah menjadi ruang liminal yang mencekam ketika malam datang. Terima kasih teman-teman Australian, udah temani Astrid kisahin misteri kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Aktifkan lonceng juga biar kalian gak ketinggalan kisah misteri yang terbaru. Dan kalau ada yang mau kasih saran atau masukan buat channel ini, silahkan tulis juga di kolom komentar ya. Oke teman-teman, Astrid pamit dulu. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Bye-bye.